Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kajian kitab tasawuf, kitab Shifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail, karya daripada Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa ahli al-bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، والفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم الشاذلي، وللشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي، وللشيخ الإمام أبو حسن الشاذلي، والإمام أبي حامد بن محمد الغزالي، ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikhlas istiqamah membantu di dalam perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia maupun akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudah sampai halaman 49 ya. Yang lalu kita berbicara tentang masalah bagaimana hiasan sifat manusia yang muncul di diri manusia yang berbeda dengan batin. Tapi kita masih dalam judul Al-Kalam fi Tahqiqin Thariqus Sufiyah wa Tamyizih, berbicara tentang hakikat tariqah, tasawuf dan keutamaannya. Dan ini sangat luas dan sangat panjang, sudah lama kita kaji. Jadi supaya tahu bahwasanya hakikat tasawuf itu jangan sampai terulang lagi ajaran yang sesat. Jadi kita sudah lama mengkaji ini, semua yang kita jabarkan selama ini itulah hakikat tasawuf, walaupun belum sempurna kita selesaikan. Tapi artinya jangan sampai menganggap ajaran tasawuf itu keluar daripada Quran dan Sunnah, apalagi sampai menyamakannya dengan ilmu kebatinan orang-orang yang tak punya akidah, apalagi menyamakan dengan ajaran Yahudi atau Majusi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi kalau kata Adonis,
tasawuf. Apa perbedaannya? Ma farqu baina tasawuf wa surrealism? Apa perbedaan antara tasawuf dengan surrealisme? Jadi surrealisme ini sama kayak ajaran kebatinan yang ada di Indonesia. Kita katakanlah kejawen, kita katakanlah yoga, kita katakanlah ya ini orang-orang yang menggali supranatural dan sebagainya. Jadi kalau di barat itu kan yoga, surrealism, teosofi. Apa kata Adonis perbedaannya? Kalau sufi itu, tasawuf itu murni minal wahyu, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya angkat Adonis? Kenapa enggak ulama yang Adonis ini asal namanya adalah Ahmad Sa'id. Tapi dia ma'ruf, dikenal dengan Adonis. Seorang pemikir, seorang filosof, seorang ulama. Bayangkan, kenapa saya angkat di beliau? Karena kalau saya angkat nanti ulama-ulama sufi yang lain yang khusus tentang berbicara tentang tasawuf, nanti orang-orang sekuler, orang-orang salafi, atau orang-orang apa namanya, pokoknya yang benci dengan ajaran tasawuf. Siapa dulu di sini? Seorang pemikir, Pak, berskala internasional. Dari kecil sudah hafal Quran. Seorang sastrawan, penyair terkenal, asalnya Syria. Hampir setiap tahun dia dinobatkan di apa namanya, kandidat hadiah Nobel, karena beliau Muslim saja. Karya beliau sudah diterjemahkan ke bahasa internasional, dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman, bahasa China, Jepang, lebih daripada 30 negara. Subhanallah. Jadi kalau kita pernah kenal penyair Islam yang sangat terkenal dalam peradaban Islam, Al-Mutanabbi, maka Al-Mutanabbi modern itu Adonis lah. Jadi beliau panjang lebar berbicara tentang tasawuf. Jadi artinya dia itu mengupas dari akar turos sampai pemikiran sekuler dan seluruh aliran-aliran yang sesat dia komparatifkan. Jadi katanya tidak akan mungkin tasawuf itu bisa disamakan dengan ajaran-ajaran yang sesat, begitu ya. Nah, jadi orang nggak bisa meremehkan beliau. Kenapa? Silahkan baca disertasinya nanti. Disertasi beliau itu luar biasa. Itu lebih kurang 4 jilid. Sudah ada sejak tahun 72, lebih kurang 72-73. Itu dibaca seluruh pemikir-pemikir besar. Jadi apa namanya? Bagaimana cara beliau mengangkat secara ilmiah tentang peradaban Islam, sejarah Islam, dari pemikir-pemikir Islam yang moderat sampai pemikir Islam yang sangat ekstrim. Bagaimana beliau memahami antara politik dan peradaban, politik dan agama dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu ya. Jadi al-mutahawwil, al-ibda' wal itsba' indal Arab. Kitab beliau ini, disertasi beliau ini, alhamdulillah khotam saya baca, Pak. Seperti baca Quran saya. Khotam saya 4 juz. Khotam saya baca. Ini kitab, kenapa dikatakan karya ilmiah sangat populer? Karena yang baca disertasi dia ini bukan orang awam saja. Bahkan orang awam malah tidak kenal kitab itu. Masih orang awam, orang Arab lah ya, nggak kenal. Profesor, guru besar, ahli sastra, ahli agama yang membacanya. Sastrawan besar. Itu luar biasa. Jadi kalau karya kita dibaca
Ciracas, orang Ciracas, ya karya kita dibaca orang Indonesia itu masih kecil, masih biasa ya. Ya. Tapi kalau sudah karya kita dibaca pemikir-pemikir besar, dan bukan hanya kalau kita katakanlah beli orang Syria, dibaca Syria, itu atau orang yang fash, ya nggak ada gunanya. Jadi ukuran kemampuan kita menjadi rujukan orang itu, Pak, ada nggak ulama yang mengakui pemikiran kita? Itu baru, kalau ada itu baru kita bisa berani mempertahankan kekuatan pemikirannya, kita jadikan rujukan. Begitu cara kita berpikir. Bukan semua kita ngambil guru itu secara simbol. Jadi pentingnya kita untuk mengetahui mana guru kita yang pantas untuk kita jadikan rujukan, mana yang tidak. Jangan sampai nanti yang enak kita dengar kita jadikan guru, ketika pahit lisannya kita benci dia. Nah ini percayalah, sampai mati kita, ya kita jadi orang awam terus, orang bodoh terus. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana biografi seorang guru itu, maka ada kekuatan batin kita untuk mempertahankan pemikirannya meskipun orang lain menghina, mencaci. Itu dia ya. Jadi jangan sampai kita itu mengamalkan ilmu bersumber dari orang-orang yang tak benar, tak beres, dengan dasar fanatisme. Itu dia ya. Nah, inilah dia, kalau yang kemarin yang lalu disebut fungsinya ulama. Kalau dalam tasawuf itu ada ulama syariah, ada ulama tasawuf. Kemarin kita kaji tentang fa'aliyat al-faqih al-mufti, bagaimana fungsi seorang mufti, ahli fatwa. Maka martabat ulama di dalam ilmu syariah mufti. Itu dia ya. Jadi jangan sampai, pernah nggak dengar itu di medsos menyebut sebuah tokoh, dibilanglah dia ulama yang paling hebat di seluruh Indonesia gitu, dia puji-puji gitu, iya kan? Ulama yang paling, belum ada tanding di Indonesia, ada nggak gitu? Pernah dengar nggak? Nggak usah saya sebut namanya ya, nggak enak. Masa belum? Nanti kalau saya sebut namanya baru oh iya katanya, nggak enak. Ada nggak gitu? Pokoknya kelompok-kelompok lah mengkultuskan kiainya terhebat di seluruh Indonesia, belum ada. Udah. Itu cukup saya katakan. Pernahkah dia duduk di Dewan Fatwa? Pernahkah dia duduk di Komisi Fatwa? Pernahkah dia duduk di lembaga fatwa? Tak bisa jawab. Memang seumur hidupnya nggak pernah duduk di situ ya. Memang dari segi sastra, politik hebat dia. Tapi kalau untuk kita nobatkan dia menjadi ulama yang terbesar, tunggu dulu gitu kan. Jangan. Makanya di sini disebut fungsi mufti itu apa? Huwal mustaqil bi ma'rifah hadil ahkam kulliha. Jadi dia berdiri sendiri, seorang mufti, seorang ahli fatwa itu berdiri sendiri. Dia apa? Untuk memperkenalkan bagaimana hukum-hukum syariat Islam ini, yang mengerti dasar sumber hukum Islam itu, ya mufti, ahli fatwa. Jadi kalau di Indonesia nggak ada mufti, yang ada komisi fatwa. Jadi kita harus tahu itu level-level di dalam tataran umat Islam, level-level ulama harus tahu kita. Jangan sampai nanti kita, itu tadi yang saya katakan tadi, fanatisme. Karena hidungnya mancung, karena keturunan ini, keturunan itu, jubahnya hebat, ya kan? Cantik jubahnya segala macam. Bukan itu. Walaupun pesek dia, pendek dia, jelek dia, lihat biografinya dulu. Ahli apa dia? Maaf, ada ahli tafsir sangat terkenal. Bisa saya sebut nama. Kalau dalam perdebatan medsos, semua orang mengagungkan dia. Cuman kita bukan berarti mengkecilkan, bukan. Nah, baru kita tanya, pernah nggak dia duduk di lembaga fatwa? Seumur hidupnya nggak pernah. Bahkan ngaji kitab seperti ini di akar rumput nggak pernah. Sangat terkenal sekali. Maksud saya sebenarnya. Cuman kita tetap level dia memang ulama, tapi hanya di dalam komunitas mahasiswa. Kalau dalam komunitas universitas Islam seluruh Indonesia, ya memang dialah yang terkenal, sangat terkenal.
karena karyanya luar biasa. Tapi kalau untuk berpikir tentang fatwa, karena fatwa ini kan dia masuk dalam ranah tatanan sosial, budaya, politik, bahkan peradaban. Semua lini kehidupan dia masuk di situ. Tapi kalau kita hanya ahli tafsir, itu kita hanya bisa mengolah bahasa. Belum lagi bagaimana pengalaman kita ditunjukkan itu dari segi kita tampil berhadapan langsung dengan qadiyah, isu-isu yang ada di masyarakat, mengajarkan kitab, sementara beliau tidak. Beliau tidak pernah ngajar kitab itu, nggak pernah. Tapi kalau bikin seminar-seminar ilmiah, dia membuat kajian tafsir mingguan begitu, tapi nggak pakai kitab, manggil profesor segala macam, itu dilakukan. Jadi rutabah, level-level itu ya, itu kita harus tahu itu. Jangan sampai kita salah. Cuman bukan berarti kita menutup diri seolah-olah kalau tidak fakih kita nggak mau berguru. Salah juga. Ini yang kita katakan bertahun-tahun nggak usahkan ulama, anak SD binatang pun sekali kita jadikan guru. Kita jadikan guru. Cuman artinya apa? Kita memberikan warning ini supaya kita jangan salah langkah. Jangan sampai kita mengkultuskan seseorang ternyata orang juhala, orang bodoh. Berbahaya itu. Iya kan? Hanya modal pengikut banyak. Nggak usah saya sebut. Dulu Pak, dulu orang mentertawain saya. Penceramah-penceramah yang dulu, yang ribuan umatnya, nggak usah saya sebut lah, yang sekarang udah nggak lagi ribuan, nggak lagi jutaan. Dulu saya bilang itu bukan kiai, bukan ulama. Latar belakangnya nol tentang agama. Saya direndahkan Pak. Begitu juga tentang masalah sedekahnya segala macam, motivasi sedekah sampai orang banyak tertipu gara-gara motivasi itu. Berkilo-kilo orang ngasih emas sama beliau. Nggak usah saya sebut namanya. Udah. Ucapan saya 10 tahun, 8 tahun yang lalu yang mereka tertawain Pak, terbukti Pak. Datang sama saya, betul Ustaz, ternyata menipu. Itu ya. Jadi itu dia. Dulu ini maaf ya, ada jemaah saya dulu lagi menganggap kiai dan sebagainya, ternyata dukun. Udah. Jadi dia sakit nih, jemaah kita ini segala macam baru mengeluh nih, betul Ustaz, masa saya berobat harus menebus 1 ekor kambing katanya kan, untuk sebagai tumbal dan sebagainya. Coba, jadi itulah dia ya. Jadi masyarakat kita itu belum diperkenalkan bagaimana bentuk-bentuk seorang mursyid, seorang guru, jadi harus beda ya. Mana dia guru itu umum, kalimat guru itu umum. Ada guru memang dia sudah rutinitas sebagai pekerjaan yang dia digaji bulanan. Ada seorang thalibul ilm, seorang murid, itu nggak semua sama. Murid talaki gini nggak sama dengan mahasiswa. Mana kedudukannya paling tinggi? Kalau menurut ukuran dunia ya pasti mahasiswa. Tapi menurut ukuran syariat tidak. Kenapa? Saya mau tanya, mahasiswa itu wajib datang karena apa? Pasti karena dia sudah bayar uang kuliah, karena dia sudah dituntut dengan undang-undang kuliah. Gurunya datang karena uang kuliah, karena gaji. Saya mau tanya, ada nggak orang datang duduk di talaki sini gara-gara uang sekolah? Pernah nggak ada orang duduk di talaki kita bertahun-tahun di sini gara-gara gajinya? Dasar yang muncul di situ adalah memang keikhlasan dari hatinya yang datang kemari. Walaupun itu ikhlasnya berbeda-beda levelnya, tapi tetap dia martabatnya lebih tinggi daripada mahasiswa, pelajar yang mereka datang itu memang karena sudah bayar uang sekolah. Belum lagi nanti dapat ijazahnya. Nanti mau penghabisan terakhir ini coba. Ijazahnya saya pun mengeluarkan ijazah bayar lagi. Jadi itu ada martabatnya, ada rutabah. Kemudian seseorang itu berbeda di situ. Itu deh ya. Walaupun kita tidak bisa menafikan itu, karena memang begini sifat manusia itu, kalau kita lepas mereka biar belajar karena keikhlasannya, ini akan bisa terjadi kerusakan juga dalam tatanan sosial, budaya dan politik, bahkan negara.
Makanya penting ada manusia itu memang perlu dipaksa dengan undang-undang wajib belajar. Kamu harus belajar, masuk universitas, masuk SD, SMP terus, dan sesuai dengan kurikulum yang ditentukan, dipastikan, dipaksa. Itu mesti ada. Karena kalau umat manusia atau sebuah negara kita hanya mengharapkan dari talaki saja, maka negara ini hancur. Cobalah. Ini satu RT saja 100 kakak, 2 RT lebih kurang 400 kakak, 500 kakak. Yang datang 10 orang, 20 orang, 30 orang. Mau jadi apa negara kita? Makanya begitu juga dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ini mengajak manusia bagaimana kita untuk membersihkan hati manusia secara ikhlas. Itu kita nggak bisa meraba manusia mana yang baik, nggak bisa. Bagaimana untuk menentukan manusia ini supaya dia bisa dikerangkeng? Nggak peduli kita hatinya bersih atau enggak, nggak peduli kita perbuatan hatinya jorok atau enggak, perbuatannya udah dengan apa? Dengan undang-undang. Itulah undang-undang pidana, undang-undang perdata. Jadi undang-undang pidana dan perdata itu diantara konsep bagaimana mengkerangking manusia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, baik dia kaya, miskin, baik dia intelektual ataupun tidak. Kalau dia salah, dipidana. Jadi kita nggak bisa mengharapkan dari tasawuf untuk membersihkan manusia, nggak bisa. Ini hanya bersifat ruhiyah, dakwah. Artinya ghairu mulzimah, tidak ada di sana sanksi. Tapi kalau dengan undang-undang, mau Anda berakidah, apapun agama Anda, apapun suku Anda, apapun negara Anda, apapun latar belakang Anda, kayakah Anda, miskinkah Anda terikat dengan undang-undang. Kalau Anda mencuri, korupsi, tangkap. Kalau Anda menghina, melanggar undang-undang, tangkap. Kalau Anda, itu dia. Jadi ada kemaslahatan yang berbeda dari segi tataran antara sistem sebuah cara kita untuk membina umat manusia ini. Ada kalanya memang ya ini seperti ini lepas namanya. Kita hanya mencari orang-orang yang ikhlas itu sesuai dengan kehendak hatinya, mau nggak dia duduk mempelajari bagaimana untuk membersihkan hati. Tapi undang-undang tidak bisa menentukan orang itu bersih atau enggak hatinya. Bukan berarti orang nggak pernah masuk penjara, oh dia bersih hatinya, enggak, kan gitu. Jadi secara wakil, secara amal, secara zahir. Jadi syariah itu hanya menghukumi secara zahir. Maka hukum perdata, hukum pidana menghukumi manusia secara zahir. Baru secara batin inilah dia. Jadi kalau orang Eropa bagaimana mereka bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bijak, itu diukur dari kebiasaan mereka. Makanya di Eropa saja jangan heran, penemu-penemu luar biasa itu Pak sekolahnya nggak beres. Kita katakan penemu listrik ya kan, itu kan SD benda taman. Tapi dia rajin membaca, dia nggak sekolah, tapi selalu dia membuka buku di perpustakaan. Akhirnya seluruh dunia kenal beliau. Banyak ada orang nggak sekolah, ternyata bisnisnya terkenal seluruh dunia. Kita katakanlah Kentucky ya kan. Orang yang nggak sekolah, yang miskin belangsak, yang dulunya susah, berusaha tidak pernah berputus asa sampai beruban rambutnya baru berhasil. Bahkan seluruh dunia mengenal beliau. Jadi bagaimana kita memahami agama ini tergantung diri kita. Dari mana kita mau ambil? Apakah kita mau menuntut ilmu dari sebab paksaan sekolah saja yang formal, atau memang akan lahir ilmu dari diri kita dari panggilan hati dan keikhlasan? Itu dia ya. Yang terakhir, fa in istafta min haitsu amalul ibad ala syar' wal hukmu 'alayha bis sihhati wal fasad. Jadi memang kalau seorang mufti tadi ya, itu martabat yang paling tinggi ya. Dia mengeluarkan fatwa bagaimana semua amal perbuatan seorang hamba itu diukur dari segi syariat. Jadi seorang mufti itulah yang mengetahui bagaimana hukumnya yang dilakukannya itu sah ataupun fasad, rusak, diterima wal qubul aurad, diterima atau tertolak. Afta bima yata'allaqu bil ajil kama dzakara al-Ghazali an mukhtasum bih. Jadi berhubungan, apa yang difatwakan ini berhubungan dengan hal-hal yang mendesak. Wa in istiftahu mukallaf fil haitsu ibtigha'u najah nafsi aftahu bima yakhlus fil ajil. Jadi apa yang difatwakan itu, hasil dari fatwa itu adalah dibebankan kepada orang yang memang dia sudah bertanggung jawab. Mereka
siapa saja yang mereka itu sudah wajib menjalankan daripada syariat. Inilah apa namanya yang dicapai, capaian yang sangat beruntung jika orang itu memang bisa menjalankan syariatnya untuk dirinya. Jadi apa yang difatwakan yang sifatnya kepada seseorang, bagaimana mereka menjalankan agamanya, ini memang murni tujuannya adalah untuk jangka panjang, bukan hanya yang segera, bukan hanya yang cepat, yang harus. Jadi semua perkara-perkara syariat ini bukan hanya jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang, untuk selamanya, bahkan sampai kita mati. Illa yakuna innama umila min asy-syari'ah as-sinful awal, atau kalau di sini di tahqiq an-nisful awal. Jadi melainkan katanya hukum-hukum syariat ini merupakan baru setengah daripada awal daripada ajaran agama. Jadi belum semua dia, karena memang tasawuf ini belum tidak berkaitan dengan hukum syariah. Bukan berarti nggak berkaitan secara mutlak, tidak. Artinya ada perbedaan. Itu maksudnya ya. Karena kan tasawuf ini dia berkaitan tentang islahul qulub, bagaimana hati kita. Allati hiya muta'alliqah bizahira. Karena memang hukum-hukum syariah ini dia berhubungan hanya perkara yang zahir. Kan gitu. Orang nggak bayar apa umpamanya pajak, tangkap, atau dia kena sanksi. Orang umpamanya melanggar lalu lintas, kena ini dia umpamanya melakukan pernikahan di luar undang-undang, ditangkap. Jadi undang-undang tidak berpikir apakah dia orang baik atau enggak. Ada seorang ulama besar masuk di kantor, di perbankan, dia mau pinjam uang, nggak ada KTP-nya, ya nggak bisa meskipun dia orang soleh. Karena di dalam perbankan nggak laku ilmu tasawuf, ya kan? Oh ini orang soleh, mau kredit uang nggak perlu pakai KTP, nggak bisa. Iya, Pak ini bank tasawuf ini. Jadi siapa orang soleh pinjam uang, kredit uang nggak perlu pakai KTP, nggak bisa. Jadi di dalam perbankan itu mau dia orang nggak berakidah, mau dia pakai celana pendek masuk ke bank, yang dia hormati di sana yang mana? Yang duitnya banyak dan punya KTP. Iya kan? Kalau kita pakai serban, pakai jubah, mau utang uang, ada KTP nggak ada, alamat di mana nggak tahu alamat, teroris juga katanya, pulang katanya. Iya kan? Jadi itu dia ya. Min haitsul qubul aw rad. Jadi apakah dia diterima ataupun ditolak, fil ajil fa amrin akhar. Yang bersifat segera dengan perkara-perkara yang lain. Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Silakan. Ustaz, ada seorang anak lahir dari campuran agama, katakanlah antara Kristen dan Islam. Pada saat dia terlahir, dia tidak diajarkan secara Islam dan juga tidak diajarkan secara Kristen. Dalam kata tidak diazankan dan juga tidak dibaptis. Sehingga anak itu mencari kebenaran sendiri. Dalam kata dia tidak beragama lah, tapi dia mencari kebenaran sendiri. Karena dia tidak ingin dikatakan dia tidak beragama. Dia menganggap buat apa aku juga Islam kalau aku tidak menjalankan kebaikan. Gitu kan? Ya, terus bagaimana kita apabila pada saat dia meninggal sampai dia berumah Islam dan dia tidak beragama, dengan cara apa kita memakamkan dia? Atau itu. Kedua, saya pernah dengar Ustaz memberikan agama itu adalah pelajaran atau nasihat. Bagaimana bagi orang-orang yang selalu mengikuti ta'lim, dia tidak pernah menjabarkan atau memanfaatkan disiplin ilmu kajian itu secara baik dan secara benar. Bahkan sudah jelas-jelas apa yang diajarkan sama guru kita adalah baik, tapi dia tetap melanggar dari apa yang sudah diajarkan itu. Apakah itu termasuk orang yang katakan tidak taat akan ajaran? Itu aja, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana orang yang kawin beda agama melahirkan anak ternyata bingung anaknya.
Ingat, ini kita hukum dasar dulu ya. Kalau menikah laki-lakinya muslim, istrinya tak berakidah, beda agama. Apabila nikahnya tidak sesuai dengan syariat, maka lahir anak zina. Kalau di Indonesia, kompilasi hukum Islam tidak mengatur pernikahan beda agama. Jadi di Indonesia mutlak haram dilakukan. Kalaupun nanti dia mau melakukannya sebagaimana undang-undang Arab, bahwasanya menikahnya alul kitab Yahudi dan Nasrani, maka dia harus pakai undang-undang di sana, tidak boleh undang-undang sini. Karena kalau seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, apabila lahir anak, itu anak agamanya lari ke ayah. Sementara di Indonesia tidak ada undang-undang itu, maka tidak boleh. Udah, itu dia. Yang kedua, apabila terjadi pernikahan, seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tak berakidah, apapun agamanya, mau ahlul kitab apa, mutlak haram, batil, fasid. Lahir anak zina. Udah, seorang wanita muslimah, maka itu anak yang dilahirkannya bukan anak dia dalam hukum Islam. Bahkan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, anak dia laki-laki boleh menikahin dia lagi, mengawini dia, na'udzubillah. Tapi itu tidak boleh dipakai pendapat itu, walaupun pendapat Imam Syafi'i. Artinya menunjukkan kekejian anak zina, baik anak yang resmi, yang dia nikah resmi tapi beda agama. Hati-hati itu. Jangan menganggap enteng. Udah, anaknya bagaimana? Ternyata Islam tidak, agama ibunya pun tidak, agama ayah pun tidak. Nah, ini ada terkenal memang selebritis kan. Akhirnya dia agama tak beragama katanya. Cuma karena takut terjerat undang-undang, maka dia entah pakai agama apalah kan. Tak tahulah. Agama-agamaan itu. Bagaimana dia mati? Tak usah diurus. Biarkanlah agama siapa yang mengurus ya. Umat Islam tak usah diurusnya. Cuman tetap wajib ditanam. Ya. Wajib ditanam. Wajib dikafani menurut mazhab Imam Syafi'i. Cuman tak wajib dimandikan. Dibalut aja gitu ya kan, udah tanam. Iya. Oh, kasar kali, tak kasar lah itu. Yang kasar itu kalau ditendang ya kan. Kita campak ke laut, itu kasar lah itu. Ini enggak, tetap dihormati. Ya. Bahkan kalau menurut jumhur ulama, kecuali Imam Syafi'i, haram memandikan orang tak berakidah. Kemarin sudah kita kaji ya, kitab Al-Muwatta di Masjid Uswatun. Saya sudah panjang menjabarkan tentang masalah memandikan orang yang tak berakidah. Saya kira nggak usah saya ulang lagi. Nanti nggak laku YouTube-nya. Jadi itu dia. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita, nauzubillah, keluarga kita, saudara kita kawin beda agama. Kalau mau lebih luas, silahkan lihat tulisan saya. Saya dipercaya menulis tentang nikah beda agama tahun 2010 ketika sidang fatwa ulama-ulama Al-Wasliyah se-Indonesia. Saya dipercaya untuk mengupas tentang itu. Dan saya menulis artikelnya panjang lebar. Dan sudah keluar di medsos, mungkin sudah hampir, saya hitung 2010 sekarang 2020. Lebih kurang 9 tahun ya. Lebih kurang. Insya Allah ada ya. Cuman judulnya agak kasar. Judulnya, tapi kandungannya ilmiah, sangat ilmiah, dan orang tidak terprovokasi. Judulnya kasar. Apa judulnya? Nikah beda agama sama dengan kumpul kebo. Kasar kan? Tapi ketika dibaca orang, alhamdulillah, itu jadi rujukan itu Pak. Itu rujukan mahasiswa banyak. Karena di situ saya mencantumkan berbagai macam pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan di luar Ahlussunnah. Bagaimana nikah beda agama itu? Dari undang-undang Indonesia sampai undang-undang internasional. Memang judulnya kasar, tapi kandungannya tidak. Jadi kalau mau lebih luas nanti di situ dilihat ya.
Nah, jadi ya udah, tadi itu bagaimana memandikannya? Tadi itu yang saya katakan, dikafani. Kalau mandiin. Menurut Imam Syafi'i dibolehkan, cuma tak sunnah hukumnya. Nah, boleh dimandiin, dikafani. Yang pula disolatkannya enggak? Dikubur wajib. Nah, itu dia. Lantas bagaimana ada jemaah dia setengah-setengah hatinya tak mau mengamalkan. Ini yang saya katakan tadi. Jangan sampai digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kamatalil himar yahmilul kitab. Jangan sampai kamu itu seperti keledai membawa kitab. Keledai itu, Pak, Bapak pernah nengok keledai nggak? Itu 1 ton, 2 ton bisa dibawa barang itu, Pak. Walaupun badannya kecil, lebih kecil dari sapi, lebih besar dari kambing. Jangan sampai seperti keledai membawa kitab 1 ton, tak paham dia apa yang dibawanya itu. Jangan sampai kita duduk di majelis ilmu, wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti dia tak ada. Sebagaimana saya katakan kemarin, seorang ibu selalu bertanya hukum sama saya, bertanya faraid, bertanya hukum fikih, bertanya apa saja. Tahu-tahu gara-gara saya meluruskan tentang FPI, dia pula menggurui saya. La ilaha illallah. Jangan sampai fanatisme. Kalau sudah kita mengamalkan agama ini karena fanatisme, ini adalah kerendahan roh, kerendahan jiwa. Ini mirip sama kayak Bani Israel. Tahu Bapak Bani Israel? Ketika mereka kena azab sama Allah, meminta sama Nabi Musa, ya Musa, engkau Nabi kami, ya engkau Rasul kami, tolong doakan kepada Tuhanmu, kami akan taubat. Kami akan mengikuti ajaranmu. Udah berdoa Nabi Musa, ya Allah turunkanlah air. Turunlah air. Sampai Allah pancarkan air dari berbagai macam batu. Karena orang Israel ternyata ketika itu berbuat-buat, mereka fanatis suku. Jadi nggak bisa digabung satu batu itu untuk semua puak, berantem. Jadi akhirnya Allah memberikanlah berapa batu. Begitulah buruknya sifat Bani Israel. Udah tak cukup air, bahkan makanan Allah turunkan dari langit. Mana wasalwa Allah. Bayangkan, kita pakai hari sholat enggak Allah turunkan makan dari langit. Begitulah sayangnya Allah sama Bani Israel. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah taubat? Ini saya ceritakan cukup perjalanan Bani Israel dengan Nabi Musa ketika di akhir hayatnya. Ketika dibawa Nabi Musa pergi dari Mesir karena dikejar-kejar Firaun. Lebih kurang mungkin ada sekitar 500 orang. Sampai ke Palestina. Udah Allah turunkan wahyu, itu Palestina sekarang dikuasai orang-orang zalim, keturunan Arab, kaum Ad, besar-besar Pak. Dia zalim, gak ada yang bisa melawannya. Apa kata Allah? Perintahkan umatmu untuk berjihad. Kata Nabi Musa, wahai umatku, kalian sudah Allah berikan nikmat. Sebagaimana kita ceritakan tadi nikmatnya. Udah. Apa itu ya Musa? Kita harus berjihad membebaskan Palestina dari orang-orang zalim. Apa kata mereka? Ya Musa, kami tak maulah kalau jihad katanya. Silahkan engkau sama Tuhanmu untuk berjihad di Palestina. La ilaha illallah. Padahal baru mendapat nikmat, baru tobat, baru menangis-nangis. La ilaha. Silahkan nanti terdapat dalam Al-Quran itu, Allah abadikan dalam Al-Quran. Udah, hanya 2 orang Pak dari 500 orang lebih kurang yang mau mengikuti. Apa kata Bani Israel? Ngapain kita ikut campur negara orang? Kita kan orang Mesir pendatang di sini. Itu Palestina bukan negara kita, nggak usah kita ikut campur. Silahkan kau berjihad dengan Tuhanmu. Bayangkan tuh. Begitu ucapan Bani Israel. Tahu apa yang terjadi? Menangis Nabi Musa, berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskan aku dari umatmu seperti ini. Itu di akhir hayatnya. Hanya 2 orang yang mau, dijamin Allah, meskipun berapapun selagi engkau punya niat akan menang. Betul Pak, menang Pak, hanya 2 orang. Udah, apa yang terjadi? Yang 500 orang lebih kurang keliling di daratan Palestina Pak, nggak makan, nggak minum, seperti orang gila, sampai mereka mati. Kekeringan badannya, hancur, lebu.
Allah timpakan azab di dunia langsung. Allah la ilaha. Jadi jangan coba-coba Palestina itu kita menganggap urusan negara orang. Hati-hati ya. Apalagi saya pernah dengar intelektual di Indonesia Muslim, ngapain kita ikut campur tentang Palestina? Itu bukan negara kita. Hati-hati itu. Ini sudah lebih daripada 1000 tahun. Kalau Al-Quran menceritakan 1400 tahun lebih. Peristiwa Nabi Musa tambah aja 600 tahun. Tambah lebih kurang 1200 tahun. Berarti lebih kurang 3000 tahun yang lalu. Hati-hati itu. Jangan coba-coba. Udah, apa kata Rasulullah? Barang siapa mereka yang meremehkan Palestina, ukuran iman seseorang, kata Rasulullah, apabila tidak ada rasa kecintaanmu terhadap Palestina, kata Rasulullah, maka engkau bukan bahagian daripada umatku. Kau terlepas daripada umat Islam. Hati-hati itu. Menentukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kecintaanmu terhadap Palestina. Hati-hati itu. Udah, apa yang mau kita kiaskan dari peristiwa ini? Sekarang begitulah dia kita majelis ilmu. Bertahun-tahun kita dulu dalam majelis ilmu, ada orang nggak pernah ngajarkan ilmu sama kita, sebab gara-gara fanatisme, sebab orang itu hidungnya mancung, sebab orang itu keturunan ini itu, sebab mereka dianggap dikultuskan. Dia lebih muliakan daripada gurunya. Udah, ini sampai Bani Israel nih, takkan berkah ilmunya. Percayalah, nggak berkah ilmunya. Allah sebut wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Sia-sia kalau engkau tak sabar terhadap ulamaku, kata Allah, yang mereka pagi sore siang malam mengajarkan ikhlas untukku. Kau tak sabar dengan lisannya, kau lebih jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Kamu lebih taat dan patuh, kata Allah, kepada orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Coba tanya, dia ngerti hukum ini, hukum itu, ada nggak dapat dari kelompok yang mereka fanatisme itu? Mereka ngerti sholat, mereka mengerti hukum ini, hukum itu, pernah nggak? Sedangkan sekarang YouTube sudah ada saja pun nggak ada tuh mereka ngajar kitab di YouTube-nya. Yang ada hanya ngajar demon. Coba buka YouTube-nya, ada nggak ngajar kitab seperti kita? Ngajar demo, kan aneh. Ya udah, kita nggak usah paksain. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amal kami untuk kami, kamu silahkan. Ana bari'un minhum wa ana bari'un minhum. Aku terlepas dari dia dan aku terlepas dari mereka. Makanya kata Rasulullah, fanzuru man tastasfa'u. Kamu harus lihat siapa yang bisa memberikan syafaat. Bagaimana engkau bisa mendapat syafaat di akhirat? Yang kau tahu dari dia, yang kau tahu sebab fanatisme tak mengajarkan engkau, kau tinggalkan orang yang mengajarkan engkau, bagaimana kau bisa dapat syafaat? Yauman nad'u kullu unasin bi imamihim wa man utiya kitabahu faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila la ilaha. Itu Allah yang cakap di dalam Al-Quran. Di akhirat nanti, kata Allah, engkau dibangkitkan dengan imam-imammu, pemimpinmu, ulamamu. Kau tahu sholat dari mana? Coba ditanya, tahu sholat dari guru ini, tahu hukum dari guru ini, tahu-tahu ditanya betul enggak? Enggak, dia dulu ini menghina gara-gara mengikuti fanatis kelompok tertentu. Ditanya sama kelompok yang dia fanatis, pernahkah kau ajarkan dia sholat? Tak pernah. Pernahkah kau ajarkan dia tentang hukum ini? Enggak pernah. Pernahkah kau ajarkan tentang hukum politik, hukum budaya dan sebagainya? Tak pernah. Yang kau ajarkan apa? Demon. Maka terputuslah dia dari syafaat itu. Orang yang dia asobiahkan, yang dia fanatikkan, lepas tangan dari dia, gurunya melepaskan tangan dari dia, terkatung-katung dia di akhirat. Sia-sia. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Fadhil. Oh ya, kemarin ya. Jadi kemarin itu saya jawab dulu, ditambah lagi tentang masalah hukum boneka. Enggak apa-apa. Jadi mutlak ya, menurut jumhur ulama yang enggak boleh adalah boneka yang mengandung mistik. Makanya itu Barbie kan
Patung Barbie itu kan nggak ada hidungnya kan, meskipun dia boneka. Udah, itu asalnya sebenarnya adalah tumbal Hello Kitty, maaf, bukan Barbie, Hello Kitty, maaf ya. Hello Kitty ini pernah saya jabarkan. Itu memang asalnya kan tumbal kan. Peristiwa cerita sejarah China yang di Jepang. Jadi kanker mulut lidah yang nggak bisa sembuh-sembuh bertahun-tahun, bagaimana bisa sembuh? Dia datang ke gereja meminta petunjuk. Akhirnya jinnya itu mengatakan, nanti kamu harus persembahkan patung boneka, bukan patung boneka, itulah dia Hello Kitty. Jadi sebaiknya jangan, meskipun Hello Kitty itu adalah biasa, tapi karena asal sumbernya memang itu adalah ajaran tak baik, ajaran musyrik, ajaran tumbal, dan memang jinnya kan masih hidup sampai sekarang. Jadi itu ditinggalkan. Kalau semua boneka itu boleh, terkhusus untuk anak perempuan. Iya, itu dia. Saya kira ini udah sering saya ulang-ulang ya, hukum masalah ini. Oke, silakan, ada yang lain. Fadhal. Masalah boneka, kalau wayang golek bagaimana? Apa tuh? Wayang golek. Nah, terus itu ya. Iya, sama dengan hewan putih. Oke, silakan. Soal masalah ulama atau ustaz, kenapa biar tidak terjadi polemik di masyarakat? Ada kontrol dari majelis ulama. Apa tuh? Ya soal ulama gitu. Iya. Karena ilmunya ada yang menurut saya cetek, cuma pengikutnya banyak dibilang ulama gitu kan. Nah, itu kan ada peran kontrol majelis ulama. Iya. Komisi fatwa. Itu aja. Kenapa tidak terbuat di situ? Yang pertama, kedua lagi mohon penjelasan tentang Syekh Bahaudin Apa? Al-Madani. Tentang Syekh Bahaudin Al-Madani. Siapa beliau? Bahaudin, Syekh Yasin. Iya. Atau Bahaudin, kalau Bahaudin memang Thariqat Naqsabandiyah. Yang mana sekarang? Bahaudin Jadi, atau yang membawa tarekat itu kayak Oh, itu Syekh Bahaudin. Nah, itu aja ya. Alhamdulillah. Bagaimana tentang wayang golek ya? Jadi semua wayang boleh, tapi bersifat seni ya. Patung-patung seni boleh, tapi jangan sampai wayang-wayang ada isinya, karena biasanya wayang golek atau wayang kulit pun itu ada juga mistiknya. Bahkan orang yang memerankan itu juga pakai mistik. Tapi kalau memang dia murni seni boleh. Kenapa pakai mistik? Karena begini, saya pernah tanya langsung sama dalang-dalang itu. Mereka nggak tahan satu malam begadang kalau nggak dia masuk ini pengaruh mistik. Yang kedua, itu nggak memang mereka ada persembahan-persembahan tertentu supaya adegan yang mereka bikin, wayang-wayang itu bikin daya tarik dan suaranya, lagu dan sebagainya itu mengandung mistik. Nah, walaupun nanti ada memang orang yang memerankan itu tidak ada, kita katakanlah seperti wali kota Solo, saya udah pernah lihat langsung dan jumpa langsung ketika kita istimewa ulama di Cikura, Jawa Tengah. Nah, kita diundang, dia mendalang, tapi yang almarhum Kentus, wali kota Tegal, maaf. Jadi kalau saya udah jumpa langsung sama beliau dan kita diundang ulama-ulama setelah istimewa ulama di situ. Nah, tapi pada umumnya yang saya pengalaman dari kecil mengetahui itu rata-rata pakai mistik, itu haram. Tapi kalau mau seni, mau dia wayang golek, wayang apa, boleh. Tapi seni ya, khusus untuk anak perempuan. Tapi sebaiknya jangan, karena begini, kalau biasanya benda-benda yang begitu berbentuk pahat, terutama patung, walaupun seni dibolehkan, tapi tetap mempengaruhi di rumah. Jin suka singgap di situ. Jin itu suka hinggap dia di patung-patung. Nah, jadi kalau seni tidak apa-apa menurut jumhur ulama ya, boleh saja, nggak apa-apa. Tapi tadi sekali lagi jangan dibiasakan memelihara benda-benda seperti itu, karena suka dihinggapin. Gitu. Kalau jual beli arca itu gimana? Nah, itu udah pernah saya jabarkan. Kalau kita menjual beli arca apa saja, kita katakan kalau di Mesir itu Sphinx, piramida, itu kan dulu kan memang tempat sesembahan orang Firaun kan, memang tempat ini pengkultusan orang Firaun. Tapi karena itu sudah tidak ada, peradaban itu, budaya itu sudah tidak ada, maka itu jadi seni boleh. Seperti arca Borobudur umpamanya, selagi memang Borobudur itu tidak digunakan sesembahan. Kalau dia dijadikan sesembahan, haram kita jual, tidak boleh. Jadi patung itu terbagi dua, ada dia patung berhala, ada patung fan, seni.
Patung berhala apa? Patung yang dibuat memang untuk disembah. Kita katakanlah pekong, kita katakanlah candi-candi yang masih disembah, yang masih ada orang sembahyang di situ. Itu nggak boleh, mutlak haram. Ya, jadi harus bisa bedakan patung berhala dengan patung seni. Kalau patung seni boleh. Nah, itu dia ya. Patung seni apa saja bentuknya boleh. Menurut jumhur ulama, dan menjual itu boleh. Jadi kemudian tadi bagaimana Syekh Bahauddin itu memang dia pendiri Thariqah Naqsyabandiyah, dan itu bermadzhab Imam Syafi'i, dan memang itu adalah di antara thariqah mu'tabar. Dan banyak sekali thariqah-thariqah mu'tabar. Di antara yang paling mu'tabar Asy-Syadzili yang kita doakan tadi kan, Imam Syadzili, termasuk Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi di mana-mana ada. Cuman itu seperti mazhab. Bagaimana cara kita beribadah dengan Allah pakai metodologi tasawuf itu. Thariqah pakai metodologi thariqah. Itu panjang sekali. Nanti kita akan jabarkan waktu kesempatan yang lain. Udah itu bagaimana? Ulama kenapa nggak memberikan? Nggak bisa. Bayangkan, maaf, Muhammadiyah berdiri tahun 1911. Cita-citanya apa? Ingin memberantas khurafat. Nggak usah kan MUI yang berdiri 1975 untuk mengkonter masyarakat. Jangan kamu ikut ya. Ini ulama, nggak bisa, karena kan itu sifatnya umum. Jadi orang kan ada orang ini ulama. Contoh, kita dulu Pak belajar di sekolah itu ulama besar Pak, ngantuk kita Pak, tidur kita. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim wa yazakhrufnahum. Itu nggak dengar Pak suara Pak. Kalau ribut marah dia, keluar katanya. Udah para ulama besar. Tapi nanti ada dia nggak ulama Pak, pelawak Pak, ceramah. Senang kali dia. Ini betul ini ustadz yang bagus katanya. Padahal ngaji nggak pernah ngerti, bahkan baca Quran pun tak pernah, nggak ngerti, sekolah agama nggak ada. Tapi kalau ceramah ribuan orang kekeh sama dia, ketawa semua, bahkan ada ibu-ibu, udahlah Ustaz, gitu, saking lucunya. Bayangkan, namanya cantik Pak, namanya nama Islam, saya sebutlah, dipanggil Jojon. Kenapa Ustaz Jojon katanya? Saking lucunya. Ibu-ibu paling suka. Jadi ranah MUI nggak sampai ke sana. Sedangkan Muhammadiyah yang lahirnya 1911 mau menghantam khurafat, bagaimana takhayul perdukun, boro-boro habis, mereka pun terjebak masuk dukun. Jadi ya kan, mereka sekarang intelektual mereka banyak juga yang akhirnya ke dukun. Jadi itu biarlah peradaban, sejarah yang berbicara. Makanya fungsi kita bagaimana menciptakan pendidikan madrasah dengan kurikulum yang benar, kurikulum yang baik, membangun universitas pendidikan agama yang benar. Selagi kita masih berpatokan pendidikan agama konsep tahun 1900-an, 1945 atau kita katakan dari tahun 90 ke bawah, konsep itu mesti kita pertahankan, kita gagal. Makanya kita terus mereformis pendidikan terus menerus. Bagaimana anak kita, di antaranya apa? Madrasah terus kita, walaupun sederhana, orang mentertawain, menganggap enteng, kita ajarkan mereka dengan kitab Arab asli, dengan akidah, fikih, bahasa Arab, semuanya di situ. Udah, kalau mereka istiqomah, insya Allah mereka sebagaimana yang Pak Rizal pertanyakan tadi, mereka nggak terjebak. Insya Allah mereka akan tahu siapa yang dikatakan kiai, siapa yang dikatakan ustadz, siapa yang dikatakan ulama. Anak didik kita yang hanya baru mungkin 57 orang, 56 orang ini, kalau mereka istiqomah dengan madrasah turus kita, yakin saya, meskipun mereka nggak jadi kiai nanti, mereka tahu siapa yang berhak dikatakan ulama, siapa yang berhak dikatakan bukan ulama, meskipun umatnya ribuan, insya Allah. Tapi kalau sudah kurikulum pendidikan kita lemah, ya udah, siapa yang jubahnya cantik, hidungnya mancung, merasa keturunan ini itu, udahlah, itulah yang diikutnya kan. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.